Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Vania Pritakmanani, NPM 234111105, class MNG 23B. And here I will explain the material about digital business infrastructure management. Is digital business infrastructure management. Digital business infrastructure management is the process of managing the system, network, and technology that support digital-based business activities. This infrastructure includes hardware, software, network, and cloud service. The goal is to ensure business operation and efficient, secure, and adaptable to technological developments. Jadi, manajemen infrastruktur bisnis digital adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan seluruh komponen teknologi yang mendukung jalannya bisnis digital. Infrastruktur ini mencangkup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan database, serta layanan berbasis cloud yang saling terhubung. Dalam era digital, infrastruktur menjadi tulang punggung perusahaan agar bisa beroperasi dengan efisien, cepat, dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Tanpa infrastruktur digital yang baik, strategi bisnis tidak dapat dijalankan dengan optimal. Next, goals and benefit of digital infrastructure management. First, improves of the operational efficiency to ensure data security, facilitate digital collaboration for support innovation and decision making, and 5. Save long-term costs. Jadi, tujuan utama dari manajemen infrastruktur bisnis digital adalah memastikan seluruh sistem dan teknologi dapat mendukung proses bisnis dengan maksimal. Ketika infrastruktur dikelola dengan baik, operasional perusahaan akan berjalan lebih cepat, data lebih aman, dan kolaborasi antar tim menjadi lebih mudah. Selain itu, pengelolaan yang tepat juga memberikan nilai strategi bagi perusahaan, seperti meningkatkan daya saing dan inovasi. Infrastruktur digital yang kuat memungkinkan perusahaan mengolah data pelanggan untuk memahami kebutuhan pasar dan mengembangkan produk baru dengan lebih cepat. Dalam jangka panjang, perusahaan juga dapat menekan biaya operasional karena penggunaan teknologi digital yang efisien menggantikan proses manual yang lambat dan mahal. Dengan demikian, infrastruktur digital bukan hanya alat bantu, tetapi juga investasi penting bagi pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Next, key component of digital infrastructure. First, hardware is server, computer, network device. 2. Software, operating system, business application. 3. Database, data storage and processing. 4. Network and internet is connectivity between system. And the last, cloud computing is online storage and service. Infrastruktur digital terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama agar sistem bisnis dapat berjalan secara efektif. Hardware menjadi fondasi fisik dari seluruh sistem teknologi, sedangkan software berfungsi mengatur jalannya proses kerja melalui program dan aplikasi. Database berperan sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan data yang sangat penting untuk pengambilan keputusan. Selain itu, jaringan dan internet memungkinkan komunikasi dan
pertukaran data antar departemen atau bahkan antar negara, membuat bisnis lebih cepat dan fleksibel. Cloud computing hadir sebagai solusi modern yang memudahkan akses data dan aplikasi dari mana saja tanpa harus mengandalkan server fisik sendiri. Dengan semua komponen tersebut, bisnis dapat beroperasi lebih efisien, kolaboratif, dan siap menghadapi tantangan digital global. Next challenge in digital infrastructure management. First, cyber security areas to high implementation and maintenance costs. Third, limited digital human research for rapid technological change. And the last, integration of legacy and new system. Selanjutnya, meskipun infrastruktur digital memberikan banyak manfaat, pengelolaannya juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang paling serius adalah keamanan cyber, di mana perusahaan harus melindungi data penting dari ancaman hacker atau kebocoran informasi. Selain itu, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur digital seringkali membutuhkan biaya besar, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan digital dan teknologi terbaru. Perubahan teknologi yang begitu cepat juga menuntut perusahaan untuk selalu memperbarui sistem agar tidak tertinggal. Terakhir, masih banyak bisnis yang mengalami kesulitan mengintegrasikan sistem lama atau legacy system dengan sistem digital modern. Oleh karena itu, manajemen infrastruktur digital memerlukan perencanaan strategis, pembaruan rutin, serta investasi pada pelatihan SDM agar bisa menghadapi tantangan tersebut dengan baik. The last, effective digital infrastructure management strategies. The first, use cloud-based and AI-based technologies to implement data security policies. Third, conduct regular infrastructure audit for develop digital talent through training and build flexible and easily integrated system. Jadi, manajemen infrastruktur bisnis digital berjalan efektif. Perusahaan harus menerapkan strategi yang menyeluruh. Salah satu cara terbaik adalah dengan memanfaatkan cloud computing dan artificial intelligence atau AI untuk mengolah data secara cepat dan efisien. Teknologi ini dapat membantu menganalisis data besar atau big data, mempercepat keputusan bisnis, serta meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu, penerapan kebijakan keamanan data menjadi prioritas utama agar perusahaan terhindar dari risiko cyber. Audit rutin juga diperlukan untuk memeriksa performa sistem dan mencegah gangguan operasional. Pengembangan sumber daya manusia digital tidak kalah penting, karena teknologi canggih tidak akan efektif tanpa SDM yang mampu mengoperasikannya. Dan yang terakhir yaitu perusahaan perlu membangun infrastruktur yang fleksibel dan mudah diperbarui agar bisa menyesuaikan diri dengan tren teknologi baru tanpa harus mengubah sistem dari awal. Strategi yang tepat akan membantu bisnis bertahan dan berkembang di tengah era digital yang sangat kompetitif. That's all. I can say thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.